Sebelum neraka saja di alam kubur sudah disiksa. Dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan orang yang gak sholat, lalai dalam sholatnya, diberikan 2 hadiah istimewa. Yang pertama door fresh, hadiah inti, 1 ekor ular yang panjangnya perjalanan 7 hari 7 malam, yang 1 gigi dan atas dan bawahnya jaraknya 1 hari 1 malam perjalanan. Ular itu namanya Sujahul Aqra. Kumpul semua enggak sholat, dimakan sama Sujahul Aqra, belum kenyang. Kita baru nyempil jadi gigong sama giginya, belum masuk kerongkongannya. Panjangnya 7 hari 7 malam. Habis kita dilumat-lumat, dibawa lagi oleh malaikat Zabaniyah apa? Voucher tambahan, hadiah tambahan. Apa? 1 pasang sendal yang direbus, dibakar, digoreng di neraka selama 4000 tahun. Kalau kita pakai, ahli tafsir Indonesia Pak Quraisy Shihab mengatakan kalau kita pakai itu otak kita mendidih, darah kita mendidih, daging kita pada rontok. Pakai sendal yang diberikan oleh Allah bagi orang yang enggak salah. Jadi aku nggak takut ya Rasulullah. Kenapa? Banyak yang disiksa. Aku nggak sendirian. Lalu apa yang kau takutkan wahai Ali? Ya Rasul. Aku juga nggak takut dari seperti takutnya Sayyidina Utsman. Utsman bin Affan. Kenapa? Ketika aku ditonton, nanti juga aku gantian nonton orang. Ketika aku dibukakan buku amalanku, orang ngelihat rapot bagaimana rapot kehidupanku di dunia, aku juga bisa ngelihat rapot kehidupan orang-orang di sekitar aku. Jadi kalau aku malu, semua juga malu. Tapi yang paling aku takutkan ya Rasul, ini intinya. Ketika aku meninggal, Allah cabut nyawaku dan aku dimasukkan ke dalam liang lahat, disitulah tidak ada orang yang menemani aku, tidak ada yang bersama aku, nggak ada yang menemani aku di liang lahat. Ada nggak Pak? Saking cintanya istri Bapak, ketika Bapak meninggal, istri mau nggak ikut dikubur? Sendirian. Oh, suami ibu cinta banget. Ketika suami meninggal, ibu mau gak ikut dalam kubur? Enggak. Bahkan disinggil oleh Rasulullah, ketika meninggal seseorang akan diiringi dengan 3 yang ikut. Tapi apa? 2 pulang, 1 kekal. Ikut sampai hari kiamat. 2 pulang apa? Ahlu, keluarganya pulang. Istrinya kah, suaminya kah, anaknya kah, mantunya, cucunya, semua ketika kita masuk dalam liang lahat, mereka pulang. Yang kedua apa? Maluhu, hartanya. Yang antar kita mobil, yang antar kita pakai odong-odong sekalipun, ketika sudah selesai kita dimasukkan ke liang lahat, semuanya dibawa pulang. Sampai tikar butut bawa pulang juga. Yang kekal 1. Oh ya, apa? Amal perbuatannya. Sayyidina Ali takut ketika aku di liang lahat ya Rasul, nggak ada yang nemani aku. Siapa yang ngajak aku ngobrol? Kalau aku disiksa, aku sendirian. Ketika aku dapat nikmat, alhamdulillah aku pun merasakan sendirian. Maka kesimpulan tadi dikatakan guru kita, jangan lagi permasalahkan apakah sholat harus fidyah, apakah sholat harus qadha dan lain sebagainya. Tanamkan di diri kita, jangan sampai ketika kita meninggal kita sendirian dalam alam barzakh. Kenapa? Enggak ada pahala sholat yang kita bawa, enggak ada pahala sedekah yang kita bawa, enggak ada amal-amal soleh yang kita bawa yang akan menemani kita di alam barzakh. Masalah khilafiyah pasti terjadi. Udah ada dalilnya saja, 1 ayat, 1 hadis. Kalau beda kepala, beda juga pemahamannya. Betul apa kagak? Maka yang disampaikan guru kita ambil tuh hikmahnya. Oh, ternyata perbedaan itu bukan untuk kita perdebatkan, tapi menjadi hati-hati diri kita. Kalau masalah kita namanya sholat,
Saya pernah meneliti dari beberapa hadis guru, mohon izin kalau salah, itu ada 112 macam-macam sholat sunnah. 112. Kita baru tahu berapa? Duha, tahajud, hajat. Tapi ada di antaranya namanya sholat hadiah. Ada sholat namanya itqan minannar, pembebasan dari api neraka. Dan ada sholat yang nama an-natiqah, penebusan. Ada sholat tadi qadha. Ada sholat dan sebagainya. Itu ada 112 macam-macam sholat. Maka kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah ayo kita bangun di hati kita, dalam kesadaran kita. Apapun yang kita lakukan sebetulnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kembali kepada kita. Kita berimpak, bersedekah. Kita lihat, kita memberi kepada orang lain, pada hakikatnya itu adalah kita nabung. Allah berikan rezeki lebih banyak untuk kita. Ketika kita sholat sekalipun itu bukan untuk Allah. Maka dalam kajian tasawuf dikatakan sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Sholat itu bukan hanya sebagai syariat tapi juga sebagai makrifat, pengenalan diri kepada Allah. Sholat itu bukan hanya sebagai hukum wajib ataupun sunnah dan sebagainya, tapi menjadi apa? Hukum untuk al-yaqinu bittaqwa. Sampai keyakinan kita benar-benar kepada Allah dalam kajian tasawuf. Maka masya Allah, ya, begitu banyak pahala yang kita dapat, tapi yakinlah agar kita semangat, banyak dosa yang kita lakukan. Anggap dosa itu lebih banyak sehingga kita merasa rakus dengan nilai-nilai ibadah amal soleh kita yang kita yakini dan berharap itu menjadi teman kita di alam barzakh. Amin. Mohon maaf malam ini tidak banyak membawa hadis, membawa ayat Al-Quran, tapi cukuplah ya ibrah ataupun pelajaran yang kita ambil dari sisah dari baginda Rasulullah SAW agar kita tumbuh kesadaran, kita memperbanyak amal soleh. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat untuk saya pribadi sebagai pengingat juga kelalaian dalam beribadah dari diri saya pribadi dan juga seluruh jamaah, mudah-mudahan pun mendapatkan keberkahan dari yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.